pembicaraan tema kita, briefing kita ini ada tentang bisnis. Jadi tidak hanya sebatas usaha pangkas monoton, tapi bagaimana kita untuk menciptakan passive income. Kita nggak perlu kerja tapi dapat duit. Nah, tapi sekarang ini adalah yang kita bahas berbicara masalah bisnis terhadap pemodal. Ya, pemodal supaya mereka tergiur, supaya mereka tertarik di bidang pangkas ini bagaimana sebenarnya. Pada dasarnya kalau kita memang betul-betul eksis atau betul-betul menjaga kualitas pangkas, orang akan tertarik. Pelanggan juga akan tertarik. Ya kan? Nah, jadi bagaimana cara pemodal itu untuk bisa tertarik? Nah, dari Mas Anang gimana nih? Jadi seperti ini, Bang Budi. Awalnya kita punya usaha pangkas dan kita menjalankan dengan cukup sukses ya. Dari situlah aku ada keinginan untuk mengajak rekan-rekan relasi kita untuk mengikuti jejak kita. Grup-grup Nah, rata-rata mereka kurang paham dalam dunia pangkas, makanya kita jabarkan bahwa dari segi keuntungan, dari segi pengolahan, manajemennya itu akan kita jabarkan. Selama ini ada dia memiliki modal, kemudian membuka usaha pangkas, tapi kok gagal. Nah, itu karena dia tidak memahami manajemennya. Yang kedua, aku tertarik untuk mengembangkan rekan-rekan relasi-relasi itu agar mereka tidak merasa, agar usaha yang mereka inginkan itu terus berkesinambungan, karena usaha pangkas ini bukan usaha musiman, jadi usaha yang berkesinambungan, bahkan bisa diwariskan. Itulah keinginanku untuk mengajak relasi-relasi, kemudian untuk hari tuaku juga, dimana kita pun nantinya tidak akan selamanya menjadi tukang pangkas. Tentunya kita paksakan pun juga nggak laku, karena pelanggan pun akan menilai wah sudah terlalu tua. Gimana caranya agar kita masih bisa bekerja di hari tua, mendapatkan hasil, tapi tidak mengurangi dari usaha kita. Salah satunya ya kita membangun waralaba, kemudian mengadakan seminar, mengajarkan, membuka pendidikan, seperti itu. Jadi untuk menghadapi di masa tua bagi para tukang pangkas. Oke, saya potong. Ya. Berarti itu sangat bagus sekali. Jadi pemodal-pemodal, katakanlah kalau dia pemodal yang besar mungkin gampang. Berarti ya, beli sawit aja dia nggak kerja udah bisa panen. Iya, nah, betul. Jadi yang kita sasarkan ini adalah pemodal-pemodal, maaf cerita, yang di bawah 50 juta, tapi disimpan habis, dipegang habis, nggak tahu, bingung bagaimana cara menggunakan. Nah, inilah sasaran kita, pemodal-pemodal yang menengah ke bawah lah. Karena sasaran kita untuk bisnis usaha pangkas ini minimal 25 juta, dia sudah dapat 2 tempat. Berarti kalau dia modalnya katakanlah 50 kan. Ya. Kalau mungkin kalau sawit itu bisa jadi untuk 1 hektar itu 130 150, uang yang sangat besar. Tambah berapa hektar lagi udah sekian ratus juta. Kita nggak perlu yang lebih muluk-muluk, kita yang standar aja tapi akan berkesinambungan sebagaimana yang dibilang tadi, berarti tidak musiman. Berkesinambungan. Iya. Jadi terakhir saya kutip tadi bahwasanya sebagai pemangkas juga akan masa tua nantinya katakanlah akan mendapatkan income kalau kita mau bekerja kan gitu. Dari mulai sekarang kan. Arti kata seperti PNS katakan, mereka dapat gaji pensiunan, kita upayakan, kita ciptakan mungkin untuk menjadikan usaha-usahawan yang kita ini kalau udah tua akan mendapatkan uang pensiun. Dari mana caranya? Ya kita akan bekerja dari sekarang. Kan? Nah, sekarang bagaimana menurut rival? Kan gitu. Sedikit banyak apapun terserah. Jadi yang dimaksud mendapat uang pensiun itu? Nah, oke. Untuk mendapat uang pensiun mungkin bukan sekarang.
Oke lah, anak muda masih panjang perjalanannya. Seperti rivalnya masih muda. Tapi kalau berpikir dari sekarang, mungkin amat sangat spektakuler kali dia di masa tuanya, karena dari sekarang dia sudah mulai mau bergerak nantinya untuk kerjasama bagaimana melalui media memperkenalkan di bidang usaha pangkas ini semua. Begitu juga grup-grup kita mempromosikan pangkas kita supaya orang tertarik bagaimana, sehingga kalau sudah paham dia akan tertarik. Nah, dengan tertariknya pemodal-pemodal tadi, dengan tertariknya anak-anak muda tadi menjadi orang-orang pemangkas, jadi usaha pemangkas, selama mereka belajar, income kita ada. Kita kan nggak kerja pangkas lagi nantinya di masa tua. Kenapa? Mereka sudah ada pendidik kita. Kita ada pendidik-pendidik yang mereka itu akan membayar ke kita. Belum lagi dari Karang Taruna, belum lagi dari yayasan-yayasan yang sudah tamat sudah tamat dari pendidik-pendidik mereka, belum lagi sekolah-sekolah yang tidak kuliah, mereka ingin bergerak di bidang pangkas, mereka akan datang. Kalaulah ini terkenal grup kita, pangkas kita, mereka akan mengejar kita. Memang ini langkah pertama merintis babat hutan namanya kita nih. Memang capek, tapi nggak apa-apa. Untuk kedepannya yakinlah, ini bukan kerjaan angan-angan, ini bukanlah pekerjaan mimpi. Pasti. Ini pekerjaan yang pasti, nyata. Kalau kita bergerak di bidang bisnisnya, kalaulah kita hanya bergerak di bidang pangkas tok saja, buka kedai, tutup kedai sampai kapan? Tua. Habis itu tak produktif. Orang menilai kita karena udah tua, nggak pandai model, nggak pandai ini. Ya kan? Mumpung masih ada kesempatan kita ini di khususnya daerah Riau ini belum ada, kita bermain. Ya. Mudah-mudahan kawan-kawannya grup kita di bidang pangkas pun akan mengerti untuk saling solid untuk bekerja sama. Saya yakin kita akan berhasil. Jadi masa tua kita nggak perlu kerja, akan mendapatkan passive income. Itu dari bahasa bisnis yang dikatakan passive income ini adalah pensiun masa tua. Ada pensiunnya nanti. Jadi bagi hasilnya dapat semua, ya udah kita nggak kerja udah dapat pensiun. Nah, itu maksudnya. Jadi harus kerja, kita harus punya bisnisnya semua. Nah, ini ada tambahan Bang Budi. Jadi gini Bang Budi, kenapa untuk memulai usaha pangkas itu kok dipatok 25 juta, ya kan? Nah, itu kan ada relasi kita yang pokok mahal. Sebetulnya kita mematok harga yang paling murah di antara waralaba lainnya. Kalau dibandingkan dengan mereka mencoba untuk menyediakan sendiri tanpa ikut waralaba, perbandingannya di sini. Taruhlah mereka buka sendiri dengan modal 5 juta atau 10 juta sudah bisa. Cuman risikonya ketika dia membangun sebuah usaha dengan modal yang sekian tanpa ikut waralaba, dia risikonya itu tidak dikenal, sehingga ragu. Orang mau masuk pangkas itu ragu, dianggapnya abal-abal, semacam seperti itu. Bisa akal. Kemudian kalau yang di waralaba ini jelas, waralaba ini waralaba komunitas, jadi sudah pasti mendapatkan logo. Bukan berarti pribadi kita ini ya. Bukan, ini komunitas. Waralaba komunitas. Bilang pangkasnya. Ya. Jadi begitu orang masuk itu sudah yakin dulu bahwa di mana-mana ada, di setiap pangkas itu ada logo persatuan pangkasnya ya. Logo waralabanya. Sehingga udah tentu yakin. Itu yang pertama Bang Budi. Yang kedua, SDM pekerjaan itu dari komunitas, sehingga sudah sehingga betul-betul terlatih, terdidik, profesional, amat profesional. Karena didikan kita itu diajarkan tentang basic klasik, ya, satu, basic modern, dua, hair tonic, tiga, kemudian facial terapi, empat, hair tattoo, lima, banyak berarti ya? Iya, masih banyak. Dan lain-lain lagi ya? Dan lain-lain, masih banyak. Dan itu kita ajarkan secara kontinu dan profesional. Berbeda dengan mereka yang mencoba membuka sendiri. Bahkan manajemennya mereka nggak akan paham bagaimana cara. Bisa di toko-toko para pekerjanya nanti ya? Karena satu, di toko-toko pekerjanya, ditipu-tipu pekerjanya. Kedua,
para pekerja suka-suka nanti nggak ada MU-nya ya kan, nggak ada perjanjian apanya Iya, kontraknya istilahnya iya. ya. Dengan adanya persatuan ini mereka akan ada teken kontrak MU lah katakan, sehingga nggak sembarangan mereka keluar pergi keluar masuk keluar Betul masuk. sekali. Dan kita Makanya itu yang harus kita terapkan mereka. ya, dan kita pun ada konsultasinya. Iya. Jadi Sama pemodal tadi ya. sama pemodal yang ingin Kerja- masuk kerjasama lah intinya ya. ke waralaba lagi. Kemudian untuk komunitas sendiri itu tidak akan merugikan, malah justru kita melindungi setiap anggota. Kenapa begitu? Karena kita mendirikan waralaba ini jauh dari titik-titik usaha yang sudah ada. Di keanggotaan kita tadi. Jadi Jadi misalnya tidak dekat-dekat dengan anggota kita tadi gitu ya. kita berjauhan dari titik-titik yang sudah ada. Nggak mungkin kan teman kita ada di sana terus kita bukakan di sebelahnya, tentu kan nggak mungkin. Pasti lebih jauh. Iya bisa. Nah, seperti Jadi itu. akan membantu usaha-usaha rekan-rekan kita atau usaha-usaha pemangkas kita yang khususnya beranggotakan akan terlindungi dari Iya. persaingan-persaingan yang nggak jelas seperti itu ya. Ya. Karena kepersaingan yang sebenarnya kan adalah bagaimana cara pelayanan kita, bukan harga, bukan harga dan bukan melihat kanan kiri ya. Iya. Seperti itu. Jadi Iya. akan menyusahkan diri sendiri ya. Iya. Oke, itu masuk akal karena melindungi grup kita, melindungi keanggotaan Anggota ini kita. di dalam persatuan pangkas Ya. ini. Masuk akal. Gitu. Berarti untuk sementara tema kita bagaimana meyakinkan para pemodal dan meyakinkan para pengusaha pangkas tadi betul-betul akan berjalan baik, sehingga kedua melindungi juga keanggotaan itu tadi ya. Iya. Oke, Itu. mungkin itu aja. Mudah-mudahan kawan-kawan pemodal bisa mengerti dalam pembicaraan kami briefing pagi ini. Ya. Dan para kawan-kawan yang sudah bergerak di bidang pangkas bekerja sama untuk upaya kita di masa tua nanti. Iya. Supaya kita mudah-mudahan akan dapatkan pensiunan walaupun kita sebagai wirausahawan. Kan Bukan pegawai negeri. Iya. Itu yang akan kita ciptakan. Iya. Mudah-mudahan kita kerjasama yang baik. Oke, itu aja. Terima kasih sama kawan-kawan. Briefingnya kita mendapatkan titik hasil pembicaraan kita yang sangat-sangat positif Iya. untuk kita kembangkan ke depannya. Oke, Semoga sukses. sukses selalu. Salam pangkas.